Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miriana Hastuti, NIM 20531103, Prodi Pendidikan Agama Islam Negeri YIN Curug. Saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul tentang eksistensi bahasa Indonesia dalam perkembangan teknologi. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa merupakan cerminan dari identitas suatu bangsa. Identitas itu sendiri berkaitan erat dengan suatu sikap dari karakter. Karakter tersebut adalah suatu kecerdasan dalam berbahasa yang mencakup kemampuan dalam memilah berbagai kata yang baik untuk digunakan dan berkomunikasi maupun berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang tidak bisa dibendung, yang membuat bangsa Indonesia terpengaruh dari perkembangan tersebut. Lain halnya dengan pengaruh positif. Dalam hal ini, pengaruh tersebut adalah pengaruh negatif seperti halnya penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik maupun tidak benar sesuai dengan kaidah yang telah diterapkan. Eksistensi bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era globalisasi, perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh semua masyarakat Indonesia. Hal tersebut diperlukan agar Indonesia tidak terpengaruh oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya dari bangsa Indonesia. Pengaruh ala komunikasi yang semakin canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan kedisiplinan berbahasa, karena dengan disiplin berbahasa, Indonesia akan membantu bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan dirinya dari pengaruh negatif budaya asing. Bangsa Indonesia dapat memelihara eksistensi bahasa Indonesia dengan berbagai hal. Salah satunya adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Masyarakat harus bangga menggunakan bahasa Indonesia yang dapat mewakili pikiran dan perasaannya. Dengan demikian, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa dapat terjadi eksistensinya. Selain itu, untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia bisa melalui lembaga pendidikan, yaitu adanya pendidikan bahasa Indonesia mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Teknologi informasi disingkat dengan IT atau Information Technology dan sering disebut juga dengan Information Technology atau telematika. Beberapa istilah ini memiliki arti yang sama, yaitu hasil rekayasa manusia pada proses transmisi dari pengirim ke penerima, sehingga menyebar lebih cepat, lebih luas, dan lebih lama. Teknologi informasi dan komunikasi adalah istilah yang mencakup semua peralatan teknis yang digunakan untuk memproses dan mengirimkan informasi. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi. Bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi memiliki keterkaitan, karena teknologi informasi dan komunikasi mampu mempengaruhi perkembangan bahasa, yang mana perkembangan itu berhasil menciptakan kosakata baru. Dengan kosakata baru itu mampu memperkaya bahasa, yang mana kosakata itu nantinya akan digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya saja, kosakata yang berhasil lahir dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, di antaranya upload, download, chat, dan lain-lain. Tapi sayangnya kosakata ini dianggap sebagai kosakata asing, terkhususnya di Indonesia, karena kosakata ini bukan berasal dari bahasa Indonesia, sehingga tidak bisa dibiarkan berkembang begitu saja di Indonesia. Hal ini dikarenakan memiliki dampak yang begitu besar terhadap eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, terutama dampak negatifnya. Ketika kosakata asing mampu berkembang di Indonesia, maka akibatnya nanti akan mengikis keaslian kosakata bahasa Indonesia. Perubahan bahasa Indonesia di era teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan pembaruan budaya antar bangsa yang sangat masif, membuka lebar celah perubahan di dalam penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa asing sebagai bahasa pergaulan yang mendominasi penuturan di dalam penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi adalah yang paling banyak menarik minat masyarakat Indonesia.
Dewasa ini bahasa asing lebih sering digunakan daripada bahasa Indonesia hampir di semua sektor kehidupan. Sebagai contoh, masyarakat di Indonesia lebih sering menempel ungkapan no smoking daripada dilarang merokok, stop untuk berhenti, exit untuk keluar, open house untuk penerimaan tamu di rumah pada saat lebaran, dan masih banyak contoh lain. Di dalam pergaulan di media, baik itu media sosial, layanan pesan, atau mailing, pengguna dari bahasa Indonesia lebih cenderung menggunakan kata atau kalimat gaul yang lebih mudah ditulis dan dicerna menurut mereka. Di samping itu, juga menggunakan simbol-simbol yang secara frontal menyebabkan berubahnya penggunaan bahasa Indonesia secara brutal. Contohnya adalah mereka lebih suka menulis T4 untuk tempat, Q untuk aku, G untuk enggak, lau untuk kalau, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam hal ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology adalah faktor yang termasuk ke dalam kelompok jaringan sosial. Materi selanjutnya itu yang kelima, tentang dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap bahasa Indonesia. Adapun dampak positifnya yaitu yang pertama, meningkatnya pengetahuan masyarakat di dunia terhadap bahasa Indonesia, di mana menurut catatan Wall Street Journal bahwa jumlah pengguna media sosial Facebook di Indonesia menyentuh angka 59 juta pengguna, sedangkan pengguna media sosial Twitter di Indonesia adalah 50 juta pengguna. Ini tentu berpengaruh secara signifikan pada meningkatnya pengetahuan masyarakat di dunia terhadap masyarakat dan bahasa Indonesia, belum termasuk penyebaran masif melalui media lain, seperti media televisi dan aplikasi sosial media global yang lain. Yang kedua yaitu meningkatnya produksi buku-buku terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Saat ini banyak buku dari luar negeri yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baik itu buku fisik maupun buku berbentuk e-book. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kosakata dalam bahasa Indonesia secara langsung, pertambahan jumlah kosakata bahasa Indonesia terjadi dengan sangat cepat. Hal ini terjadi dan mayoritas dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai kandidat bahasa internasional. Berdasarkan jumlah penutur dan penggunaan di viral sosial, bahasa Indonesia termasuk yang terbesar di antara bahasa-bahasa yang memiliki penutur yang banyak. Kemudian, adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi yang pertama, tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pola hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif berakibat pada semakin mudahnya penerimaan terhadap berbagai penetrasi budaya luar. Yang kedua, budaya asli Indonesia masyarakat global yang lebih terbuka menawarkan budaya baru yang lebih mudah dipilih oleh generasi muda. Yang ketiga, kode banyak masyarakat lebih bangga menggunakan istilah asing atau mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, baik secara tulisan maupun secara lisan. Kata-kata seperti good morning, I love you, arigato, dan lain-lainnya. Baiklah, itulah penyampaian materi artikel ilmiah saya yang berjudul tentang ekstensi bahasa Indonesia dalam perkembangan teknologi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.